Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Faizar Ruli Ardian, Prodi Manajemen Pagi semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya tentang Succession Business Planning. Seperti yang kita tahu, di sini daftar isinya ada yang pertama ada Succession Business Planning, dan yang kedua ada pentingnya membuat business planning, dan ketiga adalah unsur-unsur dalam rencana bisnis. Succession Business Planning untuk mengurangi risiko kegagalan dalam berbisnis, para calon wirausahawan disarankan untuk merancang konsep usaha yang akan dijalankan dengan akurat terlebih dahulu. Salah satu caranya adalah dengan membuat business planning atau rencana bisnis. Succession Business Planning adalah cetak biru dari konsep bisnis yang akan dibangun untuk menuju kesuksesan. Melalui rencana bisnis itu, pula Anda dapat mengetahui tentang bagaimana cara merintis usaha dengan cermat dan bisa mencapai tujuan bisnis yang ingin diraih. Karena bisnis planning ini adalah kunci utama agar bisnis bisa berjalan dengan sukses. Selanjutnya, pentingnya membuat bisnis plan. Sebelum memutuskan untuk membangun sebuah usaha, disarankan untuk menyusun rancangan bisnis melalui bisnis plan. Rencana bisnis atau bisnis plan adalah dokumen atau pernyataan tertulis yang berisi tujuan sebuah usaha dan bagaimana cara pembisnis meraih target bisnis tersebut. Selanjutnya, bisnis plan memang tidak bisa menggaransi sebuah bisnis untuk meraih kesuksesan. Namun, dengan memiliki rancangan bisnis, Anda akan lebih mudah menjalankan usaha dan mengarahkannya sesuai dengan tujuan. Dengan begitu, potensi bisnis dapat beroperasi dengan lancar dan memberikan keuntungan berlimpah akan menjadi lebih tinggi. Unsur-unsur dalam rencana bisnis. Yang pertama ada ringkasan eksekutif. Unsur ini menjelaskan tentang konsep bisnis, visi, dan misi, serta tujuan dari bisnis tersebut. Beberapa pebisnis menganggap bahwa ringkasan eksekutif adalah kesimpulan dari bisnis plan dan biasanya disusun pada bagian awal. Yang kedua ada latar belakang. Latar belakang perusahaan yang menceritakan mengenai data perusahaan, siapa saja yang menjalankan bisnis, hingga struktur organisasinya. Bila sudah ada, Anda juga dapat menuliskan susunan pemegang saham dalam bagian ini. Yang ketiga ada analisis pasar. Analisis pasar serta marketing juga menjadi unsur yang harus dimuat dalam rencana bisnis. Unsur ini mencakupi strategi pemilik bisnis untuk memasarkan produk ke publik. Dan yang keempat ada analisis produksi. Analisis produksi yang berisi tentang sistem operasi dari bisnis. Sistem operasi bisnis ini adalah runtutan alur produksi, mulai dari pembelian bahan dasar produk hingga distribusinya dan proses penagihan transaksinya dengan konsumen. Yang selanjutnya yang kelima ada sumber daya manusia. Bisnis plan juga harus bisa menjelaskan mengenai kompetensi orang yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis pada unsur analisis SDM. Jumlah karyawan serta pengembangan kemampuan juga termasuk pada penjelasan unsur analisis SDM ini. Dan yang keenam ada analisis keuangan. Analisis keuangan sebagai proyeksi pendapat serta pengeluaran bisnis juga harus tertera pada bisnis plan, BEP, ROI, perhitungan penggunaan leverage, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan finansial usaha dijelaskan pada poin ini. Selanjutnya yang ketujuh ada rancangan pengembangan. Rancangan pengembangan usaha menjadi aspek yang paling sering dijadikan bahan pertimbangan utama investor. Alasannya karena unsur ini menunjukkan keseriusan pemilik bisnis menjalankan usaha dan rencana keluar dari bisnis. Yang ke-8 ada resiko usaha. Unsur ini
tentang identifikasi atas resiko dari bisnis. Perancang bisnis plan juga harus bisa menjalankan tentang cara menangani potensi buruk tersebut. Nah, mungkin dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.